Tiap 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tahukah Anda asal mula Hari Peduli Sampah Nasional? Mengapa makin banyak gerai makanan yang tak lagi menyediakan sedotan ataupun alat makan berbahan baku plastik? Inilah fakta data, kurangi sampah plastik. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tiap 21 Februari adalah upaya melawan lupa. Munculnya Hari Peduli Sampah Nasional dipicu oleh peristiwa tragedi longsor sampah di tempat pembuangan akhir Leuwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005. 157 jiwa melayang dan 2 kampung terhapus dari peta karena tergulung longsoran sampah. Inilah bencana yang mungkin tercatat pertama kali dalam sejarah peradaban manusia, ratusan nyawa melayang gara-gara tertimbun sampah. Tepat pukul 2 dini hari di 21 Februari 2005 itu, seperti gelombang tsunami, sampah anorganik berupa plastik, gabus, kayu hingga sampah organik mengubur 2 pemukiman, yakni Kampung Cilimus dan Kampung Pojok yang berjarak 1 km lebih dari puncak tumpukan sampah TPA Leuwi Gajah. Gunungan sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter itu ambruk setelah diguyur hujan deras semalam suntuk dan terpicu konsentrasi gas metan dari dalam tumpukan sampah. Sampah di TPA Leuwi Gajah memang menggunakan sistem open dumping, yakni dibuang dan ditumpuk begitu saja. Sistem pengelolaan sampah dengan open dumping adalah teknologi paling primitif. Kepala Dinas Urusan Persampahan dari 3 daerah yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi sempat diseret ke pengadilan karena dianggap lalai. Namun ketiganya hanya diganjar hukuman percobaan meski divonis bersalah 18 bulan setelah longsor terjadi. Gugatan perdata korban TPA Leuwi Gajah pun menguap tanpa hasil. Longsornya Leuwi Gajah adalah ganjaran ketidakseimbangan alam akibat pemerintah meminggirkan alam saat membuat putusan. Lokasi pembuangan sampah menimbun setidaknya 3 mata air yang biasa dimanfaatkan oleh warga. Sampah dan Leuwi Gajah adalah cerita lama. Kawasan seluas 23,6 hektar itu sudah dijadikan tong sampah sejak akhir 1970-an. Untuk mencegah bencana serupa terjadi lagi, apa yang sudah Anda lakukan untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik? Februari lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data terbaru yang menyebutkan persentase komposisi sampah plastik tahun 2018 mencapai 15%. Angka ini berkurang 1% dibandingkan tahun 2017. Meski hanya 1% bila dilihat dari tumpukan sampah yang mencapai 65,79 juta ton di tahun 2018, jumlahnya menjadi lumayan. Ini kerja keras semua pihak. Kontribusi terbesar dari bank-bank sampah yang kini mencapai 7.488 unit di seluruh Indonesia. Komunitas bank sampah mengumpulkan plastik yang memiliki nilai jual dan bisa didaur ulang dari rumah-rumah tangga sehingga mencegah plastik terlepas ke lingkungan maupun ke TPA. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari total timbunan sampah sebanyak 63% masuk ke TPA dan hanya sekitar 10% yang didaur ulang. Sisanya terbuang ke alam termasuk ke laut. Sementara catatan Kementerian Koordinator Kemaritiman, penambahan sampah mencapai 38 juta ton per tahun dan terdapat 1,29 juta ton sampah plastik yang terbuang ke laut. Ini mengapa Indonesia menjadi negara kedua setelah Tiongkok yang paling banyak membuang sampah plastik di laut, mencapai 187,2 juta ton pada 2015. Jangan heran, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam setahun beredar 3,5 miliar lembar kantong plastik dari 32.000 peritel modern, anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo. Beratnya setara 68 Airbus A380. Volumenya bisa mengisi 353 bangunan seukuran Candi Borobudur. Ini baru dari limbah kantong plastik belanjaan. Jadi Indonesia sudah darurat sampah plastik yang sulit terurai. Masih ingat dengan paus jenis sperm whale yang ditemukan tewas terdampar di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara 19 November 2018 lalu? Dalam perut paus panjang 9,6 meter itu ditemukan sampah plastik dalam jumlah cukup besar, sekitar 5,9 kg. Mulai dari penutup galon, botol plastik, tali rafia, sobekan terpal, botol parfum, sendal jepit, piring, dan gelas plastik hingga jaring.
Aktivis Yayasan Lestari Alam Wakatobi Salehanan memperkirakan penyebab kematian paus karena sampah plastik. Sebab sampah plastik tak bisa dicerna oleh perut paus. 21 Februari 2018, di Hari Peduli Sampah, pemerintah mulai memberlakukan aturan mengenai penggunaan kantong plastik di gerai-gerai retail modern. Setiap orang yang berbelanja di supermarket harus membayar Rp200 untuk tiap kantong plastik yang dipakai untuk belanjaan. Ini untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Benarkah? Banyak studi menyebut program ini tidak efektif. Di 2019 ini, program kantong plastik berbayar atau diberi nama kantong plastik tak gratis akan kembali diberlakukan. Ini bukan soal saya bisa bayar kantong plastik sendiri atau tidak, tapi ini soal masa depan bumi, rumah kita bersama. Mari kita mulai aksi kecil dari diri sendiri, seperti mengurangi menghasilkan sampah dengan menggunakan tumbler atau tempat makan dari rumah, menggunakan tote bag sebagai pengganti kantong kresek, mengambil makanan yang cukup dan dihabiskan untuk mengurangi sampah. Kurangi tisu adalah aksi kecil yang nyata yang bisa kita lakukan mulai saat ini untuk bumi yang bersih.